Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saya ajak kita langsung membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 2. Saya baca judul perikopnya, Daud dan Batseba. 1, 2, 3, iya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat 2, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saudara, dari firman Tuhan ini kita mau coba belajar sebuah renungan pada pagi ini, yaitu bahaya kesuksesan atau kemakmuran. Dan kita akan belajar dari kehidupan Daud maupun Saul, saudara. Kurang lebih 2,5 bulan kita sudah berbicara tentang Samuel, Saul, dan Daud. Dan yang paling banyak kita bicarakan adalah Daud tentang perkenanannya di hadapan Tuhan yang merupakan hasil dari ketaatannya kepada Tuhan. Itu kata Alkitab, saudaraku. Sehingga kita semua tentunya sudah tahu, saudara, karena sudah kita bicarakan sekian lama. Pada akhirnya Daud itu dari seorang yang tidak dianggap, diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang sangat terkenal di Israel. Bahkan sampai hari ini nama seorang Daud ini populer, saudaraku. Nah, tapi saudara, di dalam perjalanan hidupnya, sekalipun Daud ini dikatakan orang yang berkenan di hadapan Allah, kalau kita melihat atau kalau kita coba mengikuti perjalanan hidupnya, itu tidak selalu benar di hadapan Tuhan. Daud itu pernah melakukan pelanggaran. Daud itu pernah berbuat salah. Daud itu bahkan pernah jatuh ke dalam dosa amoral. Nah, dan kita bersyukur kepada Alkitab yang Tuhan wahyukan dan sekarang ada di tangan kita, di mana Alkitab ini, saudaraku, tidak menutupi hal-hal yang seperti ini. Di mana Alkitab sangat terbuka dan terus terang membicarakan baik itu keunggulan Daud maupun kelemahannya, kebenarannya dan kesalahannya, kesuksesannya dan kegagalannya. Alkitab tidak menutup-nutupi. Alkitab benar-benar terbuka dan berterus terang kepada kita semua. Saudaraku, tentu ada tujuan dari itu. Saya percaya tujuan dari Tuhan untuk membuka kisah Daud ini kepada kita, baik keberhasilan dan kegagalannya, ada 2 hal. Yang pertama, saudara, untuk memberikan atau memberitahukan kepada kita solusi ketika kita pernah mengalami kegagalan dan kejatuhan seperti yang dialami Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia tetap menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan sekalipun dia pernah gagal dan melakukan dosa. Tapi pengakuan dari Tuhan tetap berkata Daud itu orang berkenan. Nah, kita perlu belajar dari sana. Kalau saudara orang-orang yang pernah mengalami kegagalan di dalam mengikut Tuhan atau mungkin gagal secara moral, ayo mari perhatikan ini, karena ini akan sangat menolong kita bagaimana kita dipulihkan di dalam Tuhan. Atau yang kedua, kalaupun saudara tidak pernah, atau iyalah tidak pernah aja lah ya, tidak pernah gagal secara moral di dalam kerohanian saudara, anggaplah saudara itu orang baik-baik saja yang tidak pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, kehidupan Daud juga
bisa menjadi instruksi bagi kita bagaimana supaya kita tidak jatuh ke dalam hal yang sama yang pernah dilakukan oleh Daud. Amin, saudara. Saudara mau belajar bersama-sama? Halo, saudara mau belajar bersama-sama? Amin. Nah, saudaraku, itu sebabnya, ayo kita lihat pada saat ini. Apa bahaya dari kesuksesan atau kemakmuran itu? Kalau kita berbicara kesuksesan, kemakmuran, saya percaya tidak seorang pun di antara kita yang akan menolak kesuksesan. Saya pastikan di antara kita semua rindu dan ingin untuk sukses, makmur, diberkati Tuhan, berkelimpahan, saudara. Tapi saudaraku, kita perlu belajar supaya ketika kesuksesan itu datang, Tuhan bawa kita hidup di dalam kemakmuran, kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya kehidupan kita bisa berakhir dengan tragis. Tapi walaupun demikian, saya berharap saudara tidak takut diberkati. Amin, saudara. Saudara jangan jadi berpikir begini, kalau begitu saya tidak mau diberkati Tuhan. Salah juga itu. Nah, yang mau kita pelajari di sini pada saat ini, bagaimana kita tetap di dalam kontrol Tuhan, di dalam berkat Tuhan, tetapi tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang mau kita lihat. Yang mau katakan amin. Kita lihat yang pertama, saudara, apa yang menjadi bahaya dari kesuksesan atau kemakmuran ini? Yang pertama, rasa aman atau zona nyaman. Itu bahaya, saudara. Saudara perhatikan, kita kembali ke ayat 1 di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 tadi dikatakan demikian. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Perhatikan kalimat terakhir ini. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kalau kita kembali ke ayat A-nya, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jadi ini kayak sebuah kebiasaan yang sudah ditetapkan. Dan kalau Bapak Ibu ingat apa yang saya sampaikan minggu lalu, salah satu tujuan pengangkatan raja di orang Israel itu untuk membebaskan umat dari tekanan intimidasi musuh-musuh di sekeliling mereka. Masih ingat ya? Nah, dan ternyata Alkitab mencatat pada pergantian tahun sepertinya ada jadwal rutin bagi raja-raja akan pergi berperang untuk mempertahankan kerajaannya dan melindungi masyarakatnya. Tapi ada sesuatu yang agak aneh di sini. Di bagian terakhir ayat ini dikatakan, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab yang menjadi kepala pasukan pada saat itu diperintahkan oleh Daud membawa semua pasukannya berperang. Tapi Daud sendiri tinggal di rumah. Ada apa ini? Saya membaca tafsiran para hamba Tuhan dikatakan demikian. Nanti saudara boleh cari juga artikel-artikel. Salah satu yang menyebabkan kenapa Daud itu tidak ikut pergi berperang, karena dia sudah merasa nyaman. Dia sudah merasa aman. Tidak ada yang terlalu ditakutkan. Daud sudah mengukur bahwa musuh yang akan dihadapi ini tidak terlalu menakutkan bagi mereka. Musuh yang sedang mereka perangi itu bukanlah musuh yang terlalu menggentarkan. Kenapa? Karena kerajaannya sudah kokoh, pasukannya sudah kuat. Sehingga dia merasa tenang, tidak perlu lagi harus bekerja keras pergi ke sana, dan dia hanya mengutus anak buahnya.
dan dia sekarang tinggal santai-santai di rumah. Saudaraku, tapi saya mau beritahu, sikap seperti itu yang pertama, yang pada akhirnya membahayakan Daud. Ketika dia merasa tekanan sudah tidak ada, dia merasa semuanya sudah serba aman, damai, nah dia sekarang malah bersantai ria. Dia merasa tidak perlu mengatur strategi lagi, dia merasa dia tidak perlu terlalu ngotot lagi, bahkan ada tafsiran hamba Tuhan berkata demikian, bahkan dia merasa tidak perlu tanya Tuhan lagi. Sangat berbeda ketika dia, saudaraku, memulai kepemimpinannya itu dan belum terlalu berpengalaman, ada banyak tantangan, rintangan, peperangan yang datang dari kerajaan-kerajaan sekeliling. Yang dilakukan oleh Daud, kita sudah belajar itu, selalu datang bertanya kepada Tuhan. Amin, masih ingat ya? Masih ingat ya? Dan itulah unsur sukses Daud. Tapi begitu dia sudah berjaya, semua sudah tenang, semua sudah lengkap, bahkan dia tidak lagi memikirkan untuk ikut berperang. Bahkan menurut tafsiran beberapa hamba Tuhan, dia hanya diam saja di rumah. Bahkan mungkin persekutuannya dengan Tuhan itu renggang. Itu Daud. Saudara, saya renung-renungkan ini memang iya. Dan kenyataan yang seperti itu sampai saat ini masih berlanjut. Saudara boleh cek, saudara boleh teliti, boleh amati. Kebanyakan orang akan lebih serius mencari Tuhan ketika mereka di dalam keadaan tertekan. Betul saudara? Halo, betul. Ketika pergumulan masih banyak, ketika tekanan itu rasanya berat, seolah-olah tidak bisa bergerak, di sanalah biasanya orang terdorong untuk datang mencari Tuhan lebih intens. Bila penting, saudara, 24 jam satu hari itu dia terus komunikasi dengan Tuhan. Tapi bagaimana ketika kesuksesan sudah mulai menghampiri kita? Apakah kerinduan yang seperti itu untuk Tuhan masih ada? Saudaraku, tidak. Kecenderungan hati orang ketika mereka ada di dalam kesuksesan, menikmati rasa aman dan zona nyamannya. Karena berpikir tidak perlu berdoa, sudah ada ini. Tidak perlu mati-matian, sudah tersedia. Semua sudah ada. Jadi ya udahlah, kita nikmati hidup ini dengan apa adanya. Dengan santai-santainya. Saudaraku dengar baik. Kalau itu engkau alami hari-hari ini, tolong cek hatimu. Karena itu adalah yang pertama dari bahaya kesuksesan. Di mana kita merasa sudah sangat enak, bahkan Tuhan pun sepertinya tidak penting lagi bagi kita. Tapi saya Pak masih merasa perlu Tuhan. Ya, Anda boleh ngomong begitu, tapi itu akan terlihat dari praktek hidup saudara. Benar enggak hidupmu itu lebih mengutamakan Tuhan atau yang lain? Akan terlihat dari situ. Akan terlihat. Saudaraku, kalau saudara ingat beberapa minggu yang lalu saya katakan demikian. Kalau iblis gagal menjatuhkan saudara melalui persoalan dan penderitaan, dia akan berusaha melalui kesuksesan. Dia akan berusaha itu. Jadi saudaraku, kita harus peka terhadap hal ini. Amin. Kita harus peka terhadap ini.
Saya percaya saudara, sepanjang engkau setia kepada Tuhan dan berjalan di dalam kehendak Tuhan, berkatmu itu akan terus naik di dalam Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dia akan membawa kita terus semakin naik. Sekalipun mungkin itu melalui proses yang sangat variatif sekali. Iya. Tetapi endingnya pasti manis. Selama kita benar-benar tetap membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Jadi itu yang pertama, saudara ya. Sekali lagi saya mau katakan demikian. Bagi Bapak Ibu yang sudah mulai mengecap kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatannya, jalan sudah mulai terasa dibuka Tuhan. Dengar baik, jangan terlena oleh hal itu. Manusia sehebat Daud itu bisa pak jatuh. Yang di dalam Mazmurnya dia berkata, 7 kali sehari aku menaikkan pujian kepada Allahku dalam penyembahanku. 7 kali loh saudara. Manusia model begitu bisa jatuh loh. Apalagi kalau hanya sekedar pujian penyembahannya, doanya kepada Tuhan Senin Kemis. Halo saudara, saudara paham maksudnya? Artinya saudaraku rentan sekali terhadap kejatuhan-kejatuhan itu. Rentan sekali. Diperlukan kepekaan rohani untuk terus melihat, untuk terus mengevaluasi apakah kita ini masih di dalam Tuhan atau sudah mulai menyimpang dari jalur Tuhan. Saudara mungkin boleh setengah percaya, boleh setengah tidak. Tapi nanti coba saudara searching ya, cari di YouTube. Orang-orang yang pernah punya pengalaman pergi ke sorga dan neraka di bawah itu. Di neraka ada banyak orang-orang yang sering ke gereja. Bahkan dikatakan orang itu waktu awal-awalnya, pada mulanya mereka itu orang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi pada akhirnya ada di sana. Terakhir saya kirim video kesaksian seorang anak remaja dari Ekuador itu. Saya tidak usah sebutin, saya kirim video itu saudara tonton sendiri. Bahkan salah satu tokoh agama yang diagung-agungkan di dunia ini ada di sana. Ayo. Penting bagi kita, saudara. Ketika anak itu bertanya kepada Yesus, kenapa manusia ini ada di sini? Yesus jelaskan kepada dia. Bahkan ketika dia dibawa ke sorga di sana pun Yesus menangis. Kenapa Tuhan nangis? Yesus jelaskan kepada dia. Dikatakan karena ada orang-orang percaya yang tadinya bersungguh-sungguh kepadaku, sekarang jalannya sedang berjalan di lorong itu menuju ke neraka. Dan itu memilukan hati Yesus. Saya berharap itu bukan kita. Dan biasanya saudaraku, orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah merasa mapan. Merasa nyaman. Ayo, sekali lagi kita belajar ini bukan nakut-nakutin saudara, tapi supaya kita diberikan pencerahan. Oh iya, di dalam kondisi begini, situasi begini, saya harus tetap ingat Tuhanku yang memberikan berkat ini, gitu loh. Amin. Yang kedua, bahaya kedua dari kesuksesan atau kemakmuran itu adalah kesombongan. Coba kita lihat saudaraku di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Siapa yang menulis ini? Daud. Ini Mazmurnya Daud. Di dalam kitab Samuel kita tidak terlalu menemukan kata ini. Karena ada salah satu teks bahasa Inggris menerjemahkan bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari itu. Saudara, dikatakan demikian, bebaskanlah aku dari dosa kesombongan ini. Betul. Artinya saudaraku, pernyataan Daud ini mengindikasikan setelah dia diberkati, setelah dia berjaya, lalu dia kemudian merasa aman dan nyaman di zona nyamannya, muncul kesombongan dari hatinya.
Dan saya renungkan itu sangat mungkin. Orang-orang sukses itu rentan jadi sombong. Terjemahan firman Allah yang hidup baik sekali menerjemahkan ayat ini. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, saudara. Tetapi bagaimana aku tahu tentang dosa-dosa yang tersembunyi dalam hatiku? Sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahan yang tersembunyi ini. Jadi Daud mengakui, saudaraku, cara kerja dosa kesombongan itu terkadang tidak kasat mata. Tapi itu ada di dalam. Dia bekerja dari dalam. Tanpa disadari, mungkin dia masih merasa bahwa dia benar, masih pada koridor kebenaran. Tetapi saudara, dia sudah masuk kepada kesombongan. Dia katakan cara kerja dosa kesombongan itu dari dalam dan tersembunyi. Saudara tidak perlu langsung memaki-maki orang, langsung merendahkannya. Sikap hatimu aja melihat orang yang lebih rendah dari saudara itu sombong. Yang mengerti katakan amin. Itu yang dikatakan Daud di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Siapa yang mengetahui ini Tuhan? Bebaskan aku dari dosa-dosa yang tersembunyi ini. Syukurnya Daud itu menyadari. Dan kalau dipelajari dari terminologi kata dari teks Ibrani, saudara, yang dikatakan tentang kesombongan itu benar-benar berbicara tentang dosa kebanggaan diri dan keangkuhan. Di mana dia merasa lebih dari yang lain sehingga tidak perlu pertolongan orang lain. Bahkan dia merasa Tuhan pun tidak terlalu penting lagi bagi dia. Itulah kesombongan itu. Orang sehebat Daud ternyata terjebak juga di dalam hal itu, saudara. Waduh saudara, ayo kita evaluasi loh saudara, ayo. Hati manusia itu kadang-kadang begitu mudahnya menjadi sombong gitu loh. Ya, kalau beberapa hari yang lalu, saya ngomong sama pengerja kita, saya bilang begini, sekali-sekali boleh dong menoleh ke belakang, sekali-sekali. Untuk apa? Untuk melihat dari mana dulu kita diangkat Tuhan. Amin. Amin saudara. Boleh dong kita noleh sekali-sekali supaya kita tahu di mana tempat kita berdiri dulu. Dan kalau kita ada pada saat ini itu benar-benar karena kasih karunia dan anugerah dari Allah yang hidup. Kalau tidak saudara, aduh, terlalu mudah bagi hati manusia untuk menyombongkan diri dan melupakan segala kebaikan Tuhan. Orang-orang sombong itu salah satu ciri-cirinya begini. Segala sesuatu yang dilakukan, diperbuat itu, dia berkata itu karena kekuatannya. Itulah orang sombong. Dan Daud mengalami itu. Saul juga mengalami itu. Coba kita lihat. Di dalam hal ini, Saul dengan Daud memiliki kemiripan. 1 Samuel 15 dimulai 28. Ini pada waktu Samuel datang membawa pesan yang tegas dari Tuhan sekaligus memarahi Saul karena dia tidak menumpas habis orang Amalek pada waktu itu. Ayat 28, Samuel berkata begini kepada Saul. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini. Dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Perhatikan ayat ke-30, di sini muncul kesombongan Saul. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Bukankah itu ada kesombongan? Agak kontras dengan Daud. Ketika Daud itu jatuh dalam dosa, bersalah, ditegur, Alkitab berkata dia bersujud, bahkan mukanya sampai ke tanah mohon ampun kepada Tuhan. Tapi lihat Saul ini. Iya sih, saya akui saya salah, tapi tolong
kamu hormati juga saya. Kedua ciri-ciri orang yang sombong itu gila hormat, gila perhatian. Coba. Di dalam keadaan seperti itu, Saul ini masih berpikir mempertahankan reputasinya, harga dirinya sebagai seorang raja. Sehingga dia berkata kepada utusan Allah ini yang secara rohani merupakan bapak rohani bagi dia. Karena Samuel lah yang mengurapi dia. Tapi dia berkata begini, ya tapi tolong hormati saya juga. Di hadapan para bangsa itu. Ayo. Harga diri menjadi persoalan bagi Saul ini. Saudara. Maka nanti aku akan ikut engkau. Saudara bisa melihat itu? Padahal sebelumnya kata Alkitab, di 2 tahun pertama pemerintahan Saul itu, nanti saudara bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 14, kemanapun dia pergi berperang, dia selalu berkemenangan. Apapun yang dikerjakan, dia selalu dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena apa? Dia mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Tapi setelah dia berjaya, bahkan bapak rohaninya pun dia perlakukan seperti itu. Bukankah itu kesombongan? Halo? Ketika saudara salah, ketika saudara mulai menyimpang, ketika saudara mulai tidak pada relnya, lalu datang teman saudara menasihati saudara, bahkan mungkin datang orang tua rohani mau menasihati begini. Iya Pak, tapi tolong dong begini, jangan dong terlalu begini, nanti harga diri saya bagaimana? Dengar baik, kalau engkau bersikap begitu itu kesombongan. Ayo kita belajar dari sini. Sombong. Dan untuk hal itu kitab Yakobus dan Petrus jelas berkata, Tuhan itu menentang orang yang congkak. Kata lain dari congkak itu adalah sombong, dan mengasihani orang yang rendah hati. Ayo saudara, ayo. Artinya begini, di dalam keberhasilan yang sudah mulai saudara nikmati oleh karena Tuhan, kalau saudara sudah melihat hati saudara cenderung seperti yang dikatakan ini Alkitab ini, cepat-cepat saudara berbalik. Sebab kalau tidak, sekali lagi saya mau katakan, manusia sehebat Daud bisa jatuh tunggang langkang loh. Saudara jangan berkata begini, oh saya sudah ditetapkan Tuhan dari dulu, saya sudah dipilih Tuhan. Saul itu dipilih Tuhan. Saul itu diurapi Tuhan. Tapi baca di dalam 2 Samuel pasal 1. Bagaimana cara Saul mengakhiri kehidupannya. Alkitab berkata dengan tragis, Saul dengan anak-anaknya mati bunuh diri. Singkirkan kesombongan itu. Jangan biarkan itu masuk dalam diri kita. Oleh karena kesuksesan dan kemakmuran, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan izinkan kita kelola. Dengan kata lain saya mau katakan demikian, jangan jadikan berkat Tuhan yang saudara terima itu menghantarmu ke neraka, jangan saudara ya. Yang ketiga, yang terakhir, bahaya yang ketiga dari kesuksesan atau kemakmuran ini yaitu kehilangan fisik. Kalau seseorang mulai berjaya, kalau seseorang sudah mulai diberkati, dia bisa kehilangan fisik. Coba kembali ke 2 Samuel pasal 11 tadi. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Ayat 1 berkata begini. Pada pergantian tahun, perhatikan, catat ini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jadi ini udah kayak sejenis aturan. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saudara perhatikan. Minggu lalu kita belajar tujuan pengangkatan seorang raja atas bangsa itu. Yang pertama, untuk memimpin bangsa itu berjalan dalam segala kehendak Allah. Yang kedua, untuk melindungi bangsa itu.
untuk mengayomi bangsa itu, untuk melepaskan bangsa itu dari tekanan-tekanan ataupun dari peperangan yang menyerang mereka dari bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Tapi saudaraku perhatikan, ketika Daud sudah diberkati, perhatikanlah di dalam ayat 1 itu. Pada pergantian tahun biasanya para raja harus pergi berperang, tetapi Daud tidak pergi. Apa artinya itu? Artinya Daud sudah mulai kehilangan visi yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Kenapa dia diangkat menjadi raja? Dia memilih untuk tinggal di rumah, dibiarkan Yoab dan anak buahnya pergi. Itu apa namanya? Kehilangan visi. Ayo. Dia lebih menikmati bersantai di rumah, tidur-tiduran. Sehingga tanpa disadari terjadilah kejenuhan-kejenuhan di dalam dirinya. Akibat daripada kehilangan visi itu, sehingga muncullah inspirasi-inspirasi yang lain yang buruk. Saya sangat tertarik, saya membaca tulisan seorang hamba Tuhan dalam buku. Sangat bagus dikatakan demikian. Dosa Daud yang jatuh ke dalam perselingkuhan dengan istri Uria itu tidak terjadi sekejap mata. Tidak. Tapi itu mungkin sudah berbulan-bulan. Itu sudah merasuki pikirannya. Itu sudah ada di hatinya. Bahkan dikatakan demikian. Itu salah satu akibat daripada dia kurang persekutuan dengan Tuhan. Sehingga pikirannya kemana-mana ngawur. Iya. Karena sekarang dia kehilangan visi. Sekarang dia bahkan seolah-olah menghindar dari apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya menjadi raja. Dia tidak melakukan itu. Sehingga dia melakukan yang lain. Apa itu? Berselingkuh dengan istri Uria. Ayo saudara. Kesuksesan bisa membuatmu kehilangan visi. Itu bahaya dari kesuksesan. Kabar buruknya saya mau kasih tahu, nanti ada kabar baik. Kalau saudara tidak mau perhatikan ini dan saudara tetap berpikir saudara aman di dalam dosa-dosa yang saudara lakukan itu, siap aja lu ke neraka. Sama seperti Saul mengakhirinya dengan tragis. Tapi kalau engkau, ini kabar baiknya, kalau engkau menyadari, oh iya Tuhan, saya sudah mulai menyimpang, saya sudah mulai tinggal, saya sudah mulai sombong, saya sudah mulai ada di zona nyaman ini. Dan saya sudah mulai kehilangan visi ini. Dan saudara berbalik, saudara dengar baik, engkau akan seperti Daud, mengakhirinya dengan sangat manis. Karena itu yang membedakan Saul dengan Daud. Saul ketika ditegur, dia salahkan semua orang demi mempertahankan harga diri. Tapi ketika Daud ditegur, dia bertobat, dia berlutut, minta ampun dan datang kepada Tuhan. Sehingga hidupnya dipulihkan. Dan dia tetap dipakai Allah, bahkan diberkati luar biasa. Dia menyelesaikan pemerintahannya. Dia menyelesaikan pertendangan hidupnya dengan sangat manis dan luar biasa dalam Tuhan. Amin saudaraku. Saudaraku dengar baik. Ayo, mari melalui ini kita evaluasi diri kita, kerohanian kita. Sekali lagi kita tidak alergi dengan kesuksesan. Tolong jangan berpikir salah ya. Kita semua rindu diberkati. Saya senang sekali kalau saudara diberkati berlimpah-limpah sama Tuhan. Tapi yang saya mau beritahu begini. Manusia sekelas Daud kerohaniannya, di mana dia sampai menuliskan mazmurnya, 7 kali sehari aku memuji menyembah Tuhan Allahku, bisa jatuh tunggang langgang, bisa masuk ke dalam dosa kesombongan, bisa menikmati zona nyamannya, bahkan bisa kehilangan visi. Apalagi kita. Ayo. Artinya rentan sekali. Tapi saya mau beritahu demikian. Kalau kita memiliki kepekaan rohani yang terus membangun hubungan dengan Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita di dalam segala kemenangan itu, dan engkau akan terus dibawa Tuhan semakin naik dan bukan turun. Tuhan akan mengangkat engkau terus menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Amin. Saudara mau itu? Mari kita datang kepada Tuhan.